Dan Masya Allah tabarakallah, kemarin saya ada kajian di Jogja, ada ibu-ibu cerita ke saya, ya Masya Allah semua kuasa Allah, bukan karena kita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah, saya lupa namanya apa, dokternya sarankan untuk operasi seperti kista apa infeksi apalah saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mau operasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa yang muda itu, kemudian dia blender sama ini kunyit, ya, diambil kunyit, dipotong dan dia tambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan darah yang ya kayak klot gitu loh, seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini yang agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah, ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk ciptaan Allah udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama. Jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya. Isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produk ciptaan Allah yang terbaik, salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya, kupas gitu kan. Lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin satu ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah. Satu ruas cukup atau 1,5 ruas. Nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk, ya, habatus sauda bubuk, lalu blender mereka tadi dengan kurma. Dicoba kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam mau tidur. Kenapa? Lihat kata Allah dalam Al-Quran, malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan. Kasih petugas istirahatnya lebih atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya salah satunya itu tadi, isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian, dalam 1 minggu itu Anda mungkin 2-3 kali minum air kelapa. Itu asam amino, tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah, talak 14 sama gula pasir, ya, jangan talak 3 lagi, talak 14 sama gula pasir. Nggak ada lagi, Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir, tenang aja, yakinlah. Ya, kalau Anda pengen makan manis, ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma, jauh lebih sehat. Minum kopi pahit, makannya kurma, jauh lebih sehat. Ya seperti itu, ya. Jadi itu ya, jadi teman-teman, yang pertama tadi bersihkan tubuhmu, kolbumu, ya, dengan puasa, dengan berbuat baik, fisiknya dengan puasa, ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumutasihu, bahwa puasa itu menyehatkan, memang benar. Maka coba lihat, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, dan tambah 1 lagi berbekam, komplit sudah. Kalau umat Islam menggunakan apalagi puasa Daud, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu, sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa? Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Ya faktor pendukungnya banyak, pencetusnya banyak. Ya salah satu pikiran. Ya, toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan, bukan toksik dari minuman, bukan toksik dari pestisida atau bahan kimia, tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Yang pertama, bersihkan tubuhmu dengan puasa, ya. Yang kedua, dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ya, ini sebenarnya kan kurma asam amino, madu asam amino, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Poin pentingnya. Jadi nanti Anda maintain kayak begitu. Jadi nanti misalkan nggak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karbohidrat? Tidak. Makan karbohidrat tetap jalan, tapi cari karbohidrat yang sehat.
Contoh karbohidrat, contohnya apa yang sehat? Beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin Anda makan kentang, makan jagung, atau mungkin makan ubi, bisa. Nggak mesti makan nasi putih. Ya, Anda makan nasi putih boleh nggak? Boleh, tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga nggak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Nanti kalau mau bikin nasi ala-ala saya, bawang merah, bawang putih, serai. Ya, Anda tumis dengan minyak zaitun api kecil aja, atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit, kasih garam sedikit, kasih lada hitam, masukkan ke nasinya. Lalu Anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik, namanya sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya, bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk tuh di nasinya, terus Anda cemplungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempe. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu, Pak. Nasi goreng. Mirip nasi liwet. Cuma nasinya apa? Karena nasinya sekarang ketika kita masukin cabai rawit, kita masukin bawang merah, bawang putih sama serai, dia ada teman nasinya, bukan gula sendirian. Sehingga buat badan kita nggak terlalu berat untuk dicerna. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir ya tadi ada pertahankan dengan produk ciptaan Allah. Indonesia kaya dengan produk ciptaan Allah yang luar biasa. Modal dua ini saja teman-teman sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini. Ya, baik bapaknya baik ibunya minum itu. Ya. Buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu di blender sama habatus soda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe. Isinya yang pertama. Cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan pertahankan tubuhmu dengan produk ciptaan Allah. Allah tidak mungkin iseng tanda kutip menciptakan kayak begini di Indonesia, Pak Bu. Tidak mungkin. Tujuannya apa? Pasti itu tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa. Karena sehat, seperti yang saya sampaikan, harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe. Ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai. Ya. Jahe, kunyit. Apa tadi yang ketiga? Lengkuas. Serai. Ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah, masukin di situ. Ya. Setelah disaring masukin di situ, dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau, terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih, contohnya lagi apa? Tepung-tepungan. Ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan dimasukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal. Ya, coba mulai latihan tuh.